warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini aku akan bahas tentang bab ataf. Tunggu, kayaknya kurang. Apa ya? Kacamata. Bentar, kacamata dulu. Ini kan enak. Oke, lanjut. Apa itu ataf? Ataf itu adalah kata sambung, yaitu menghubungkan antara suatu lafaz dengan lafaz yang lain melalui perantara huruf ataf. Nah, huruf ataf itu adalah huruf yang digunakan sebagai penghubung antara ma'tuf ilaih dengan ma'tuf. Nah, jumlah huruf ataf itu ada 10. Wow, lumayan banyak. Oke, biar lebih mudah nih hafalnya, gimana kalau misalnya kita nyanyiin aja? Asik. Oke ya, mulai. Wahid, Isnani, Salasa. Huruf ataf ada 10. Apa aja? Waw dan fa'ul lalu summa kemudian Au atau am atau imma juga atau balakin itu tetapi la bukan hatta sehingga itulah huruf ataf jumlahnya 10. Yuk mari kita menghafalnya. Aduh suaraku ya Allah. Nah itu ya lagunya kayak gitu. Terus sekarang kita langsung masuk ke contohnya aja nih. Contohnya tunggu, sebelum kita masuk ke contohnya, alangkah lebih baiknya kita itu paham dulu nih mengenai struktur dalam kalimat ataf. Nah, di dalam struktur kalimat ataf itu terdapat 3 istilah penting, yaitu apa aja? Itu pertama itu ada ma'tuf ilaih, terus yang kedua ada ma'tuf, dan yang terakhir ada huruf ataf. Apa itu ma'tuf ilaih? Ma'tuf ilaih itu adalah lafaz yang diikuti. Yang namanya diikuti itu kan pasti letaknya di awal ya, dia letaknya di awal. Nah terus yang kedua tadi kan ada ma'tuf. Nah ma'tuf itu adalah lafaz yang mengikuti. Nah karena dia mengikuti, otomatis dia letaknya di akhir. Nah yang ketiga itu tadi kan ada huruf ataf. Nah tadi ya, huruf ataf itu adalah penghubung antara ma'tuf ilaih dengan ma'tuf. Oke lanjut, ma'tuf ilaih dan ma'tuf yang dihubungkan oleh huruf ataf itu tuh bisa berupa isim atau kata benda dan juga bisa berupa jumlah atau kalimat. Dan ma'tuf itu selalu mengikuti i'rab ma'tuf ilaih. Oke, itu ya. Oke, sekarang kita langsung masuk ke contohnya. Oke, ini dia contoh kalimatnya. Ada 2 kalimat ya, kalimat pertama dan kalimat kedua. Kalimat pertama itu ra'aitu Zaidah wa Umaro. Kalimat 2 itu ahuka Ahmadu au Mahmud. Nah sebelumnya inget gak kalimat ataf itu kan mempunyai 3 unsur nih. Kalimat ataf itu punya 3 unsur kan. Nah yang pertama itu apa? Ma'tuf ilaih. Nah yang kedua itu ada huruf ataf. Nah dan yang ketiga itu ma'tuf. Nah di sini kan ada kalimat ra'aitu Zaidah wa Umaro. Nah mana ma'tuf ilaihnya? Nah ma'tuf ilaihnya itu ini ya, Zaidah ini dia ma'tuf ilaih karena dia diikuti. Nah terus huruf atafnya mana? Huruf atafnya itu wa. Nah ma'tufnya itu Umaro. Nah sebelumnya kan udah dibahas ya bahwa ma'tuf itu selalu mengikuti i'rab ma'tuf ilaih. Nah karena ma'tuf ilaihnya ini ya, karena ma'tuf ilaihnya i'rabnya nasab dengan ditandai fathah, maka ma'tufnya itu harus nasab juga. Nih, harus nasab juga. Itu ya. Nah, terus yang kedua ini ahuka Ahmadu au Mahmudu. Nah, ini kan ma'tuf ilaih ya. Ma'tuf ilaihnya ini. Ma'tuf ilaih. Duh, maaf ya tulisanku. Nah, terus amnya itu huruf ataf. Nah, Mahmudu itu dia ma'tuf. Seperti yang tadi yang di atas ya, karena ma'tuf ilaihnya
i'robnya rofa, maka ma'tuf harus beri'rob rofa, tandanya domah. Nah, ini ma'tuf ilaih, ini am itu huruf athof, mahmud itu ma'tuf. Intinya gini, ma'tuf ilaih itu kan adalah lafaz yang diikuti. Otomatis dia letaknya di awal. Jadi ma'tuf ilaih itu letaknya selalu di awal. Nah, ma'tuf itu letaknya di akhir karena dia mengikuti. Dan ma'tuf itu selalu mengikuti i'rob ma'tuf ilaih. Kalau i'rob ma'tuf ilaihnya nasab, ya ma'tufnya juga harus nasab. Kalau ma'tuf ilaihnya harokat. Nah, i'robnya rofa, maka ma'tuf juga harus rofa. Nah, gitu ya guys. Oke, itu dia contohnya. Baik, sebelum aku tutup, ada 3 orang penanya nih yang nanyain ke aku tentang athof. Oke, kita lihat pertanyaannya. Nah, ini dia ya pertanyaannya, ada 3. Jadi aku jawab. Tadi ada yang nanya, apa sih fungsi huruf athof itu? Fungsi huruf athof itu sebagai penghubung, Mbak. Sebagai penghubung antara ma'tuf ilaih dengan ma'tuf, gitu ya. Nah, tanpa adanya penghubung, suatu hubungan itu nggak bakal nyatu, ya nggak sih? Nah, sama kayak huruf athof. Jadi, tanpa ada huruf athof, antara ma'tuf ilaih sama ma'tuf itu nggak bisa dihubungkan. Pertanyaan selanjutnya tadi kan perbedaan ini ya, ma'tuf ilaih, ma'tuf, dan huruf athof. Perbedaannya itu adalah kalau misalkan ma'tuf ilaih itu adalah lafaz yang dihubungkan. Nah, ma'tuf itu lafaz yang menghubungkan, sedangkan huruf athof itu yang menghubungkannya. Jadi huruf athof itu sebagai penghubungnya, itu ya perbedaannya. Terus tadi ada juga yang nanya, ma'tuf itu selalu mengikuti ma'tuf ilaih, itu maksudnya gimana? Nah, jadi itu maksudnya gini loh, ma'tuf itu selalu mengikuti i'rob dari ma'tuf ilaih ya, i'rob. Yang maksud yang dihubungkan mengikutinya tuh i'robnya, yang ikutin i'robnya itu. Jadi kalau misalkan ma'tuf ilaihnya i'robnya rofa atau yang berharokatnya domah, ya udah ngikut gitu, ma'tufnya tuh ngikut. Jadi dia juga harus rofa, juga harus berharokat domah. Dia nanya, ma'tuf itu selalu mengikuti ma'tuf ilaih. Nah, itu maksudnya gimana sih? Nah, maksudnya itu ma'tuf kan emang dia mengikuti ma'tuf ilaih. Nah, yang diikutinya itu i'robnya. Contohnya, ja'a Zaidu wa Umaru. Nah, ma'tuf ilaihnya kan Zaidu. Zaidu itu i'robnya rofa, berharokat domah. Nah, otomatis ma'tufnya juga harus mengikuti ma'tuf ilaih. Jadi dia juga harus rofa dan berharokat domah. Jadi ja'a Zaidu wa Umaru. Nah, Umarunya harokatnya domah, Umaru. Nah, kalau misalkan ja'a Zaida wa Umaru, nah itu salah. Harusnya wa Umaru juga. Jadi kan ma'tuf kan selalu mengikuti ma'tuf ilaih. Jadi gitu ya, oke. Nah, itu udah contohnya. Terus juga itu udah aku jawab pertanyaannya. Oke, mungkin itu aja dari aku. Sekian. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.